Pak Yudi, ini ada perkumpulan pedagang online baru dibentuk. Nanti mungkin bisa kolaborasi juga dengan Pak Nofrizal. Nah, gimana Pak Yudi dari pengalaman Pak Yudi sendiri dengan situasi akhir-akhir ini dibanding misalnya 5 tahun yang lalu, mungkin boleh dibilang masa honeymoon lah ya, karena ya mereka hampir semua platform itu lagi melakukan investasi gitu ya. Kita nggak bilangnya bakar duit ya. Ya bakar duit lah sebenarnya. Semua disubsidi, semua segala macam. Ketika hari-hari ini kita udah pada jerit-jeritan dengan platform fee gitu. Walaupun kadang-kadang mereka bilangnya ya selama ini anggap aja ini sewa toko gitu kan, anggap aja ini sewa apa bukan sewa bagian dari mempekerjakan orang gitu. Tapi seharusnya kan lebih dari itu sebenarnya gitu. Gini, gimana menurut Pak Yudi tentang situasi berdagang online saat ini gitu? Silakan Pak Yudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Yulasman dan moderator. Mungkin sebelumnya saya izin dulu untuk Zoom-nya tidak open kamera karena kebetulan saya lagi di posisi tidak di kantor, saya sedang di jalan gitu Bapak semua. Jadi mungkin menarik ya terkait dengan pembahasan kita hari ini mengenai biaya platform e-commerce ya. Dan memang situasi saat ini memang apa istilahnya penjualan online kita juga sedang marak-maraknya dan tumbuh ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang saya alamin sebelum munculnya beberapa platform media yang bisa dikatakan cukup berpengaruh lah di Indonesia, seperti adanya Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Eh, Sebelum kemunculan mereka memang ada sekali pengaruh ya, yang tadi dibilang Pak Nofrizal ya, memang kita memang harus beradaptif UMKM. Eh, saya setuju Pak. Kalau memang UMKM ini harus adaptif menghadapi situasional perubahan zaman, perubahan konsumen ya dalam mencari market ini memang penting sekali. Tetapi jangan lupa Pak, kita perlu juga ada semacam apa istilahnya kebijakan dari pemerintah yang turut mengintervensi pasar. Kenapa? Karena saya merasakan sekali dampak dari gempuran produk-produk luar yang boleh dikatakan kualitasnya itu jauh sekali unggulnya produk UMKM para UMKM kita ini. Jadi UMKM kita ini sudah melakukan adaptasi yang luar biasa, produk yang dia keluarkan begitu memprioritaskan atau mengutamakan kualitas. Tetapi dengan gempuran dari produk-produk luar ini juga cukup signifikan berpengaruh terhadap produk-produk UMKM yang ada di lokal, terutama di Indonesia ya. Ditambah lagi dengan biaya ongkos logistik yang berpengaruh ini juga sangat menekan apa ya, kompetitif ya. Biaya kompetitifnya ini tidak masuk karena saya salah satu ambil contoh ya, salah satu produk fashion misalnya. Waktu itu saya membuat salah satu produk dengan rekan-rekan bisnis saya, ini membutuhkan biaya yang lumayan besar ya setelah kita hitung biaya ongkos produksi, biaya ongkos apa namanya branding, pengiriman dan lain-lain. Dan jika kita bandingkan dengan produk yang datang dari sebutkanlah dari katakanlah dari China, ini juga sangat berpengaruh sekali. Sehingga ini mempengaruhi pendapatan dari para UMKM. Otomatis dengan berpengaruhnya apa pemasukan atau pendapatan UMKM ini berpengaruh lagi tingkat istilahnya apa eh, produktivitas dari UMKM itu sendiri. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan ya, terutama saya sih selaku dari asosiasi perkumpulan pedagang daring Indonesia ini berharap ada intervensi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang istilahnya yang mendukung bertumbuhnya UMKM dalam negeri. Karena jika kita mengharapkan dari begitu dilepas tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Nofrizal, kita dibiarkan berkompetitif sendiri. Saya rasa banyak teman-teman dari UMKM merasa ini kita kok seperti dilepas oleh pemerintah, kok tidak
istilahnya ditahan gempuran dari luar karena tidak semua UMKM yang ada di yang sedang bertumbuh saat ini memiliki modal yang cukup untuk melawan atau membendung ya gempuran-gempuran dari produk-produk luar sehingga berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan dari UMKM itu sendiri. Mungkin itu sekilas Pak dari saya Pak Oke, Rias. berarti tantangan saat ini yang Bapak rasakan itu adalah produk dari luar, lalu ada ya Pak Topi jelas saya. Jadi gimana eh, menurut Pak Yudi sendiri berarti kita harus terus menekan ya siapapun yang punya power di situ untuk mudah-mudahan bisa lebih berpihak lagi pada kita. Ya, Nah, kita ada ambil ahlinya di bagian sini. lah Pak. Jadi ambil bagian jadi dari pemerintah ambil porsinya, dari kita pihak UMKM-nya Betul. juga sesuai dengan porsi kita Pak. Jadi kita berkolaborasi Pak. Karena saya rasa mungkin di negara-negara luar sana pun juga melakukan hal yang sama untuk mengendalikan atau supaya tidak pasar kita jor-joran dimanfaatkan oleh pihak luar seperti itu Pak. Oke, berarti jadi ya jadi tuan rumah lah ya. Jargon lama lah Ya, jadi tuan rumah di negeri sendiri. betul Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Sebenarnya saya ingin menggali langsung dari Chief Juliasman dari Siki RS karena beliau biasanya punya kata-kata yang tajam kadang-kadang, terutama buat orang-orang yang nggak bisa hadir. Tapi Chief, saya panggil Chief Ya. Juliasman. Ya. Ini dari kacamata CKRS, CKRS ini. Ya. Wah, ini apa sebenarnya yang terjadi ini di ekonomi digital kita? Baik, Chief. Menarik kalau kita pelajari tadi benar yang disampaikan Chief Yos bahwa dalam 10 tahun terakhir ini kita bertumbuh pesat dalam ekosistem perdagangan digital kita, yang mana kita ketahui pemainnya itu pemain-pemain luar semua ya rata-rata ya. Ya, ada si pemain lokal tapi udah berubah. Iya, ada Oh, pemain lokal akhirnya diakuisisi sama pemain global gitu ya, atau pemain dari China lah. ada pemain lokal yang di posisi lokal tapi akhirnya jadi nggak jualan barang Eh, lagi di situ. ada pemain lokal akhirnya bertekuk lutut juga padahal dari grup besar ya. Nah, nah, tapi menariknya bahwa sebenarnya pasar ini terus tumbuh dan sekarang lagi menghadapi ujian Tapi dengan kata Pak Nofrizal itu ya, berjualan banyak tapi margin makin tipis. ya itu dari sisi pedagang. Tapi Ya, di sisi penyedia platform sepertinya dia nggak mungkin, orang oke. investor itu nggak mungkin dia mau rugi. Pasti Oke. dia dalam kesepakatan itu yang paling akan dikorban itu adalah orang yang paling lemah. Dalam segala Oke. struktur yang akan dikorbankan tanda kutip itu orang yang paling lemah. Dan saat ini posisi paling lemah itu ada pada sisi konsumen. Oke. Ada pada sisi seller, ada pada sisi konsumen. Di mana konsumen itu tidak punya pilihan lain, tidak punya alternatif lain, terpaksa harus memilih mereka. Dan kita sudah melihat juga sebenarnya dari hal ini secara umum kita merasa, walaupun tidak terlalu diperhatikan mungkin ya, ini ada semacam kartel atau ada pasar yang dimonopoli lah Wow. oleh pemain-pemain tertentu, sehingga mereka bisa mendikte harga. Kami mencurigai ke sana, gitu ya. Eh, dan kecurigaan kami itu sebenarnya bukan tidak beralasan ya, bahwa sebenarnya KPPU itu sudah membuat keputusan adjustment untuk di sektor vintage itu ada kartel di sana dan itu sudah diputuskan hukuman oleh KPPU. Dan sekarang juga sebenarnya untuk TikTok Shop dan Tokopedia itu ketika dia eh, Tokopedia diakuisisi oleh TikTok Shop itu ada supervisi khusus lah dari komisi dari KPPU gitu. Jadi ada pengawasan khusus karena ini kan platform besar diakuisisi oleh pemain besar juga, khawatirnya akan menguasai pasar secara tidak berimbang. Makanya mereka diizinkan secara khusus dan ini dalam pemantauan KPPU tentunya. Dan kami dapat informasi juga bahwa beberapa waktu lalu TikTok Shop sudah dipanggil juga oleh KPPU untuk diminta klarifikasi tentang aktivitas beliau terakhir gitu ya. Oke. Nah, itu eh, ya mudah-mudahan kita sebagai eh, negara, sebagai apa namanya, negara sebagai otoritas yang berwenang mengatur dinamika, kemudian mekanisme dan regulasi pasar itu membuat pasar itu lebih berimbang, lebih adil, lebih efisien.
Itu kita harapkan semua komponen yang terkait, baik dari sisi Kementerian Perdagangannya, kemudian dari sisi KPPU-nya, kemudian dari sisi badan apa namanya, Badan Penanganan Konsumen ya, BPKN gitu ya. Itu memang harus saling bersinergi melihat perkembangan yang ada sehingga membangun suatu sistem ekosistem yang balance, ekosistem yang sustain gitu, ekosistem yang bisa tumbuh untuk Bagus. jangka panjang. Karena nggak bisa satu sisi investornya mendapat untung, kemudian sellernya boncos, itu bukan ekosistem yang bagus, bukan satu kita menerapkan kerangka sustainability gitu ya. Makanya ini harus dibuat ekosistem yang berimbang. Tentunya kami juga menghimbau dari platform-platform yang ada itu juga memperhatikan kemampuan dari apa namanya, dari sellernya, dari pedagangnya gitu. Eh, Jangan terlalu dieksploitasi. Tadi disampaikan oleh Chief Nofrisal Bisa. bahwa ada eksploitasi untuk apa namanya, untuk visibilitas. Ya, Nah, dengan membayar iklan. ya. Nah, dan untuk kemampuan membayar iklan itu tentu perlu investasi yang besar gitu, dan itu hanya dimampui oleh pemain-pemain besar biasanya. Kalau pemain kecil itu nggak mampu bayar iklan, atau kalau buat iklannya dikit kan juga nggak mendongkrak penjualan gitu. Ya. Iklannya juga harus jor-joran, dan itu nanti pada akhirnya akan mengerus margin dari pedagang sendiri. Nah, untuk itu sebenarnya kita di Sekiris Indonesia sebagai konsultan atau sebagai lembaga yang fokus kepada framework untuk sustainability, kemudian governance, tata kelola yang baik, kemudian juga risk management, kemudian compliance management, kami sangat mendorong ekosistem ini kita kelola secara baik sehingga punya Saya daya potong untuk sebentar. siap, Ini Chief Jul ini dia apa tadi? Compliance, compliance, governance, governance, eh, sustainability, sustainability, betul. tiga, Empat, empat. Satu lagi. sustainability, compliance, governance, risk management. Nah, biar beliau ini bisa kasih skor untuk poin-poin ini. Nah, untuk ekosistem ini digital e-commerce Iya, ini skornya berapa untuk masing-masing faktor ini? oke. Eh, Kebetulan saya belum sempat membuat skornya nih, ya, tapi tapi nggak paling apa-apa. tidak, Kira-kira paling seperti tidak apa? kita bisa melihat lah. Karena kita lihat eh, kayak governance, Iya, banyak restriction dari mereka, banyak aturan atau iya. sustainability akan seperti apa. Nah, mungkin mungkin kualitatif lah gitu, nggak perlu Oke. kuantitatif. Kami melihat secara sustainability ini belum sehat, Belum sehat. belum sehat. Oke, Secara kita tata bedah kelola, lagi. secara juga masih ada kelemahan. Kelemahan tata kelola ada Tata kelemahan. kelola masih ada kelemahan. Terus, Kita ngelihat terakhir loh, misalnya statement Pak Menteri Perdagangan di rapat dengan Komisi 6, beliau menyatakan bahwa mereka sudah mempertemukan antara platform dengan pengguna gitu. Nah, kita nggak tahu pengguna itu siapa yang mewakili, apakah oke, asosiasi atau individu, oke. atau Maksudnya apa yang kita, namanya, makanya ini sangat strategik apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, ya, bahwa mereka punya asosiasi yang akan nanti mungkin akan mewakili dari sisi pedagang, dari ya, sisi Pak seller, Nurdizal juga karena ada Pak small Nofrisol dari business small juga. business juga ya, nanti Ya, mungkin bisa harus dilibatkan oleh Kementerian Perdagangan untuk menyuarakan, mewakili dari pedagang gitu. Jadi eh, ya harus clear itu siapa yang mewakili pedagang dalam oke. negosiasi Tadi dengan platform. tata kelola Dan terus juga, itu bah, satu ya, lagi tadi apa? entar. Jadi eh, kami sebenarnya di Rakyat ini berharap, di masyarakat tentunya berharap Kementerian Perdagangan itu sebagai lembaga yang mewakili negara gitu loh, Iya. yang punya otoritas tertinggi Republik ini untuk mengatur baik platform maupun kami sebagai pedagang ataupun Konsumen. masyarakat sebagai konsumen, itu harusnya mereka punya sikap yang tegas gitu, tidak apa namanya, sikap yang jelas dan tegas, dan platform itu harus tunduk pada negara. Nggak ada alasan untuk tidak tunduk pada negara gitu. Otoritas tinggi untuk mengatur mereka di sini, kalau mau tetap berbisnis di sini ya harus tunduk pada negara. Tidak harusnya dari Kementerian Perdagangan bisa bersikap tegas di situ. Gitu. Oke. Kami belum melihat itu dalam rapat terakhir Pak Mendak dengan DPR begitu. Oke. Baik. Menurut saya berarti kita perlu kelompok kelompok penekan lah ya Ya, untuk betul. mereka benar. Mudah-mudahan nanti dari Faktor ketiga tadi apa? Sustainability jelas kemudian dari sisi mengerikan, oke, mengkhawatirkan, bukan ya mengerikan. sustainability mengkhawatirkan karena tidak balance kan, tidak Eh, berimbang, ekosistemnya tidak tumbuh secara sehat gitu. Tata kelola Dari ya tata kelola juga so-so lah ya. eh, masih bermasalah. Dari risk management kami melihatnya ya ini risk management masih terus kita perlu
aplikasikan ke semua level bisnis ya. Mungkin kalau di korporasi itu sudah sesuatu yang biasa menerapkan risk management, tapi kita di UMKM sepertinya masih pakai insting itu manajemen Ya. risikonya gitu. Nah, Nah, ke terakhir, depan kita harus membiasakan di level UMKM pun kita harus bisa menerapkan risk management, manajemen risiko. ya, Jadi ya, termasuk tadi bagaimana kita mengelola risiko. Tadi yang disampaikan oleh Chief Nofrisal tadi tentang apa namanya, jangan bergantung pada satu satu platform. platform misalnya. Itu sebenarnya dalam bahasa risiko itu namanya concentration risk. Oke. Risiko terkonsentrasi. Jangan Yang kita keempat tadi apa, Pak? terkonsentrasi atau jangan kita menempatkan telur di Di satu satu basket yang sama, keranjang. satu keranjang yang sama. Itu risiko konsentrasi namanya. Jadi kalau kita terekspos dengan risiko itu, kita kesempatan untuk keluarnya susah karena kita sudah all in di satu platform gitu. Oke. Yang keempat tadi apa? Yang keempat itu compliance. Compliance. Compliance itu sebenarnya di pelaku bisnis harus mutlak itu dijalankan. Jadi kalau memang sudah diatur sama pemerintah, ada regulasi pemerintahnya, ya harus kita patuhi. Ya termasuk misalnya pajak misalnya, ataupun aturan-aturan lain yang memang diatur oleh regulasi pemerintah, kita harus patuhi. Kita harus kelola itu kepatuhan supaya kita tidak melanggar. Nah, Begitu. tadi kita juga bicara beberapa obstacle ya, Ya. baik Pak Nofrizal, Pak Yudi. Hmm. Menurut Chief Ya, sendiri, ya. obstacle yang paling harus segera dijawab itu apa? Sebenarnya menarik tadi yang dijelaskan diskusi antara Chief Yos sama Chief Nofrisal bahwa hambatannya itu selain dengan biaya platform yang besar yang juga sekarang makin tidak terkendali, itu ada hambatan dari sisi logistiknya. Kalau kita bandingkan Cina, itu mereka logistiknya lebih bagus. Mereka transportasi dari kereta api jauh dan menyambung di jalur yang banyak, begitu ya, sehingga mereka lebih efisien dalam mengelola transportasi. Nah, kita di Indonesia dengan geografis yang berpulau-pulau dan tersebar luas, padahal kita punya potensi juga besar untuk apa namanya, di daerah-daerah yang perlu diterima di market di kota gitu, ataupun yang kota perlu diterima di market di daerah gitu, itu harus saling apa namanya, harus dibangun pertama pemahaman tentang supply chain management. Jadi pengelolaan rantai pasok. Nah, itu bagaimana kita pengelolaan stok supaya efisien, berapa yang harus kita planning untuk ditempatkan di storage di daerah misalnya, ada hub-hub yang harus kita kelola sehingga biaya pengiriman tentu lebih efisien kalau kitanya daripada langsung mengirim dari Jakarta, gudangnya di Jakarta, kemudian lebih baik kita kirimkan dalam bentuk kontainer besar ke Medan atau ke Pekanbaru misalnya, kemudian di distribusinya ekspedisinya nanti secara ke konsumen itu dari hub di Pekanbaru misalnya. Nah, itu kan itu mengefisienkan proses itu. Ya, di Indonesia itu sistem logistik itu biasanya PR paling besar adalah di last and mile Ya, journey. last and mile journey ya. Artinya dari hub ke konsumen. Atau dari pedagang ke hub satu. Nah, punya alternatif nggak, solusi yang bisa misalnya dikerjakan? Kalau saya tadi bilang PSO aja gitu. Iya, betul. Menarik sebenarnya. Ini mudah-mudahan ditangkap oleh Komisi 6 ataupun oleh pemerintah ya, bahwa perlu dipertimbangkan untuk menerapkan PSO di sektor transportasi atau logistik. Karena kita ketahui PSO ini biasanya kan ke BUMN yang diberikan. Nah, kita juga ada BUMN logistik kan, yang kebetulan saat ini tidak sehat-sehat amat ya. Kabarnya terakhir itu sudah ya cukup bermasalah dari sisi kinerja keuangannya, PT Pos yang saya sebut ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan untuk memberikan PSO kepada PT Pos untuk mengoptimalkan pendeliveran logistik di daerah-daerah perifer, daerah-daerah yang dari seller ke customer, sehingga beban dari UMKM itu bisa ditekan. Karena saya Dan itu dampaknya sangat besar pastinya. Ada kopi yang saya suka dari kampung saya, kopi Robusta ya, Oke. bukan Arabica. Iya. Itu enak sekali gitu. Dan mereka udah ngerti lah soal packaging, udah ngerti lah soal apa, karena kan di kampung juga sekarang orang udah mengerti seperti itu. Tapi barrier terbesarnya adalah untuk ngirim ke Jakarta itu setengah kilo itu 58.000, sementara harga kopinya cuma 75.000. Iya. Jadi menurut saya, sementara orang Jakarta dari daerah sekitarnya itu bisa ongkos kirim hanya 7.500, 8.500. Mungkin ini yang harus kita ini. Nah, berikutnya adalah saya ingin menggali lagi dari Chief Yuli Asman ini sebenarnya
yang tadi saya bilang hambatan terbesar PSO. Nah, kasih skor deh gitu. Mm-mm. Dari konsumen, dari pedagang itu kan memang ada yang punya ini besar. Nah, sekarang di platform dan pemerintah, termasuk ide presiden sini kan udah mulai, udah tahu ini persoalannya. Dia bilang Mm-mm. maksimal 8%. Oke. Nah, ini sebenarnya berapa sih yang pas gitu? Ya, ini menarik Atau sebenarnya yang bagaimana kita mendapatkan diintroduksi. angka yang pas gitu? Menarik sebenarnya yang diintroduksi oleh kebijakan Presiden untuk transportasi online ya. Ya, Bahwa mereka dari Presiden, kebijakan Presiden itu menetapkan 8% platform margin fee. untuk platform fee, Yes. 8%. Dan itu turun dari 15% sebelumnya untuk transportasi Nah, kalau daring. kalau di luar transportasi online misalnya. Di luar transportasi online kita nggak ngelihat ya karena belum ada arahnya seperti itu. Nggak tahu kita nggak tahu apakah di Kementerian Perdagangan sudah akan menyetarakan juga seperti itu. Kalau disetarakan seperti itu juga sebenarnya kan artinya kalau di transportasi online harusnya yang lain juga bisa dong. Harusnya begitu kan? Ya, sekarang kan bervariasi ya, Iya. tergantung apa, posisi dia di platform itu Ya, gitu. ini kembali lagi sebenarnya bahwa kita harus dari pedagang-pedagang itu membangun eh, bersatu gitu. Mereka paling tidak membangun kekuatan melalui asosiasi mungkin yang di Pak Yudi bentuk tadi untuk mereka membangun posisi tawar. Kenapa pemerintah memperhatikan transportasi online? Karena mereka punya banyak asosiasi yang setiap saat bisa turun ke jalan. Oh, mereka jutaan. Ya, jutaan. Ya, Tapi transportasi kan ya pedagang online juga pelaku ojek jutaan juga sih. bukan hanya jutaan, mereka juga kuat. Artinya mereka bersatu. Ya, mereka Ya. punya salam satu aspal. Mungkin Nah, salam satu kita aspal. butuh salam satu apa ini? Bilang bisa juga pedagang online salam satu klik. Ya. Salam satu klik ya, pedagang Oke, online. Jadi apa namanya dengan adanya persatuan itu nanti kita bisa punya posisi tawar di depan platform. Dan dengan demikian ya bukan hanya di depan platform ya tentunya dengan pemerintah juga bisa bernegosiasi. Gitu. ya Nah, cuma itu yang kita pelajari dari transportasi daring. Mereka sudah lebih bagus mengkonsolidasi diri gitu. saya saya sebenarnya juga orang yang tidak terlalu percaya juga sebenarnya intervensi yang berlebihan pemerintah. Cuma Ya, untuk kasus ini ya karena kita berharap juga sama mereka. Nah, kembali ke Pak Nofrizal ini. Kira-kira yang paling urgent, yang paling penting kita lakukan secepatnya itu sebenarnya apa Pak Yudi gitu? Dari sisi Bapak sebagai pedagang online gitu. Ya, terima kasih. Eh, Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Chief Yuliasman ya. Ya, kami dari pedagang online sebenarnya berharap intervensi dari pemerintah ya bisa tadi yang disinggung terkait dengan apa adanya ke yang masalah ojol ya. Ojol aja bisa diintervensi terkait dengan porsi pembagiannya. Nah, ini juga bisa seharusnya karena Indonesia ini kan kita punya PT POS tadi yang disinggung. Ini kan jaringannya luas sekali sampai ke daerah-daerah. Nah, ini sebenarnya pemerintah harusnya bisa mengintervensi itu menggunakan jaringan PT POS untuk membantu para UMKM mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan sehingga ini bisa menekan ongkos produksi sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para UMKM untuk produksi lebih kompetitif lagi. Jadi saya rasa ini menarik sekali ide-ide ini. Nah, ini perlu kita sampaikan ke pemerintah selaku pembuat kebijakan di negara kita. Mungkin itu Pak terkait dengan ini karena ini biaya yang bengkaknya ini kan biaya pengiriman ya, biaya Iya ya, logistik ya. dan bikin Ya, nggak kompetitif lagi. selain tentu juga kita berharap ada intervensi juga terkait dengan gempuran dari produk-produk yang datang dari luar gitu ya. Jadi ada regulasi yang bisa membuat para UMKM ini merasa oh kita ini bersaing dengan produk luar itu bahasanya dalam tanda kutip tidak monopoli oleh salah satu oknum tertentu gitu. Jadi kita merasa bersaing secara sportif itu di pasar seperti itu. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya Pak. Oke.